Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Zeni ya. Nah, untuk tahun ini Ibu masih sama memegang mata pelajaran Tari Islam di kelas 4 DTA ya. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah pembacaan. Nah, untuk pembelajaran mulai bulan Agustus ini kalian belajarnya sudah sesuai jadwal ya. Nah, kemarin jadwalnya juga sudah Ibu bagikan ya. Tolong cermati dan diperhatikan jadwalnya ya. Nanti pembelajarannya disesuaikan dengan jadwal yang Ibu berikan. Baik, anak-anakku sekalian, bisa dimulai pembelajaran hari ini. Siap, kalau sudah siap belajar, tolong kalian duduk manis ya. Perhatikan apa yang akan disampaikan Ibu. Sip? Ya. Tapi sebelum kalian belajar lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu channel Bu Guru ya, supaya kalian dapat notifikasi kalau di channel Ibu ada pembelajaran yang baru. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita belajarnya diberikan kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai berdoa. Dimulai. Cukup? Ya anak-anak sekalian, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini ya. Coba Ibu mau tanya nih sebelum belajar lebih jauh, maaf. Kalian sudah dapat buku paket Tari Islam ya, yang seperti ini? Sudah dapat? Ya, kalau sudah, boleh dibuka bukunya ya. Kita mulai pembelajaran bab pertama, yaitu tentang negara Arab dan sekitarnya. Kalian tahu negara Arab? Ya, negara Arab atau lebih dikenalnya dengan Saudi Arabia. Letaknya di mana? Nah, yang pertama ada di negara Saudi Arabia ini terletak di benua Arab ya. Nah, sebelum kita membahas tentang letaknya, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti jazirah menurut bahasa Arab. Siapa yang tahu? Ya, jazirah adalah pulau. Nah, kalau jazirah Arab artinya pulau Arab. Nah, pulau Arab sering disebutnya adalah Sibhul Jazirah atau semenanjung Arab. Nah, luas Jazirah Arab itu luasnya cukup luas ya anak-anakku, ada 3.156.558 km persegi. Batas-batas wilayah Jazirah Arab adalah barat itu Laut Merah dan Gurun Sinai, kemudian timurnya Teluk Persia, Teluk Arab dan Oman, sebelah utaranya Yordania dan Irak, sebelah selatannya adalah Lautan Hind. Jadi ada di tengah-tengah ya. Selanjutnya, pembagian wilayah Jazirah Arab. Secara geografis, Jazirah Arab itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, Jazirah Arab bagian tengah. Yang kedua, Jazirah Arab bagian tepi atau pinggiran. Nah, Jazirah Arab bagian tengah ini penduduk aslinya namanya suku Badui. Sedangkan Jazirah Arab bagian tepi atau pinggiran, penduduknya sering disebut Ahlul Hadar atau penduduk negeri. Lanjut. Nah, ciri-ciri dari suku Badui adalah yang pertama adalah keturunan Arab asli. Kemudian menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Arab asli, belum ada kontaminasi dari luar. Kemudian masyarakatnya masih bersifat kesukuan, pemberani pasti, dan hidupnya masih berpindah-pindah atau nomanden. Dan pekerjaannya adalah beternak. Beternaknya ada biri-biri, unta ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau penduduk Ahlul Hadar, ciri-cirinya adalah hidupnya sudah menetap. Jadi ini penduduknya sudah mulai modern. Kemudian membina berbagai kebudayaan, dan yang ketiga pekerjaannya sebagian besar adalah berdagang. Kalau yang tadi suku Badui adalah beternak, nah kalau yang ini pekerjaannya adalah
Nah, lanjut. Suku tadi Arab pinggiran atau suku ahlal ahlal apa namanya tadi ya? Ahlal tadi. Maaf. Ahlal hada itu mereka kemudian mendirikan kerajaan yang ada di Jazirah Arab. Di antaranya adalah Yaman, Hejaz, Irah, dan Gaza. Nah, lanjut kita belajar tentang pembagian suku bangsa Arab. Bangsa Arab itu sama kayak Indonesia, terdiri dari berbagai suku. Nah, suku bangsanya dibagi tiga. Kalau Indonesia banyak, kalau Arab hanya dibagi tiga. Yang pertama adalah Arab Ba'ida, yang kedua adalah Arab Aribah, dan yang ketiga adalah Arab Mustaribah. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu suku-sukunya ya. Nah, kaum Arab Ba'diyah ini adalah kaum Arab terdahulu, sudah musnah ini. Contohnya adalah suku Ad, Samud, Judais, Amlak. Kalau Arab Ariba adalah keturunan Yarub bin Yasub bin Kohtan atau Arab Kohtaniyah. Kalau Arab Mustariba itu keturunan Nabi Ismail atau yang sering disebutnya adalah Arab Adnaniyah. Nah, sekarang tempat kelahiran Arab Aribah dan kaum Kohtan adalah Yaman. Terbagi dalam dua kabilah yang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kabilah Himyar dan yang kedua adalah kabilah Gahlan. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Kabilah Himyar itu ada suku Zaid, Jumhur, Qoda'ah, Sakasif. Kalau kabilah Kahlan ada suku Hamdan, suku Anmar, Wati, Masjad, Indah, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk tempat kelahiran Arab Mustaribah atau Adnaniyah yang tadi keturunan Nabi Ismail adalah di Mekah. Ini keturunan Nabi Ismail ya. Nah, keturunan Nabi Ismail ini nanti akan melahirkan 12 anak yang akan menurunkan 12 kabilah Islam. Lanjut ya. Nah, negara-negara di Arab yang perlu kalian ketahui diantaranya Arab Saudi. Mana ibu kotanya? Riyadh, betul. Kemudian Yaman Utara, ibu kotanya Sanaa, ya. Yang ketiga Yaman Selatan, ibu kotanya Aden. Yang keempat Oman, ibu kotanya Muscat. Yang kelima Uni Emirat Arab, ibu kotanya Abu Dhabi. 6 Qatar, ibu kotanya Doha. 7 Bahrain, ibu kotanya Al-Manamah. Dan 8 Kuwait, ibu kotanya Kuwait. Nah, kota-kota besar di Arab yang ada kaitannya dengan Rasulullah itu ada 3 kota penting ya. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia berapa ya? Siapa yang tahu? 40 tahun. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ada di 2 kota, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi total dia menyebarkan agama Islam berapa tahun? Betul, 23 tahun. Nah, kota-kota penting pertama di Arab yang ada kaitannya dengan Rasulullah adalah Mekah. Kenapa disebut kota penting? Karena satu, ya letaknya 600 km selatan Madinah. Yang kedua, ya terdapat sumur Zam-Zam. Siapa yang tahu sumur Zam-Zam? Iya, yang selama ini kalau orang yang ibadah haji membawa air Zam-Zam yang tidak pernah kering mata airnya ya. Kemudian yang ketiga adalah julukan kota Mekah itu julukan Ummul Qura. Ya. Artinya apa Ummul Qura? Artinya ibu negeri. Nah, mengapa Mekah disebut kota penting? Karena kota suci umat Islam itu ada di Masjidil Haram yang tempat orang-orang beribadah haji. Nah, hanya tahun ini orang Indonesia ya sebagian besar tidak bisa beribadah haji dikarenakan pandemi COVID. Semoga tahun depan sudah normal kembali ya, jadi sudah bisa menjalankan ibadah umroh ataupun haji. Nah, di tengah-tengah Masjidil Haram terdapat Baitullah atau Rumah Allah yang kita kenal dengan nama Ka'bah. Yang kedua adalah Taif. Kenapa Taif termasuk kota penting? Ya, karena termasuk kota tua di Arab. Kemudian terletak 65 km tenggara Mekah dan tempat hijrah Nabi Muhammad.